Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ruam susu. Oke, saya membahas topik ini karena beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan di sosial media. Sebenarnya pertanyaan ini sih tentang panu, tapi kenapa bisa nyambung ke ruam susu? Oke, saya kasih lihat aja lah biar kita lihat sama-sama ya. Ini screenshotnya. Oke, ini pertanyaannya. Jadi si petanya itu tanya tentang bayinya yang umur 5 bulan. Bagaimana ya cara nyembuhin panunya? Terus ada yang nanya lagi komen, panunya di mana bun? Gitu kan? Di belakang, punggung. Oh itu bukan panu, tapi itu ruam susu. Nah caranya gimana? Dijilatin tiap hari, tiap pagi. Oke. Saya bahas tentang ruam susunya aja ya, soalnya tentang panu saya sudah bahas di video yang lainnya. Caranya sih sebenarnya sama aja. Nah, kalau untuk ruam susu itu dari namanya kita udah bisa kira-kira ya, agak-agak itu ruam susu adalah ruam yang disebabkan oleh susu. Susu itu kan banyak nutrisinya, kaya nutrisi. Jadi merupakan sarana yang baik untuk tumbuh kembangnya kuman-kuman, berkembang biaknya. Nah, daerah yang terkena susu itu sebenarnya daerah mana sih? Of course di dalam mulut ya kan, minum susunya lewat mulut. Terus selain mulut gimana? Sekitar-sekitaran sini. Bayinya waktu minum susunya saking bersemangatnya sampai belepot-belepotan gitu kan. Kadang waktu kita bantuin si bayinya nyusu gitu, ada belepet-belepetan di lap gini-gini. Jadi daerah sini-sini nih, nggak sampai ke punggung biasanya, nggak sampai ke kaki, nggak ke kemana-mana lah, biasanya di daerah sekitar muka leher lah gitu ya. Itu yang daerah predileksinya ruam susu. Oke, ruam susu itu ya bentuknya ya ruam, kemerahan, kadang perintis-perintis, dan biasanya tuh sangat pedih gitu ya. Ada yang memang kalau yang agak cuek mungkin merasa gatal aja gitu ya, tapi biasanya pedih. Bayinya jadi suka rewel, apalagi kalau sampai kena air gitu ya. Kayak kita kalau kita luka kena air gimana sih gitu kan, pedih kan. Oke, nah cara pencegahannya gimana? Tentu ya jangan sampai tuh susu belepetan gitu ya. Jadi waktu bayi menyusu, bersihinnya bukan dengan sapu tangan yang udah dipakai untuk susu. Itu namanya bukan bersihin, itu namanya meratakan penyebab belepotannya susunya. Oke, kita bersihkan dengan yang bersih, sapu tangan yang bersih, ganti lagi. Kalau nggak mau banyak-banyak cuci sapu tangan, pakai yang sekali pakai buang, pakai tisu basah atau kasa yang dibasahin gitu ya, pakai buang. Jadi bukannya yang dipakai buat bersihin susu terus dipakai lagi buat bersihin susu, itu namanya makin rata pelepetan susunya gitu ya. Nah, bersihkan dengan kapas yang dibasahin dengan air hangat biar si dedek bayinya nggak kaget. Kalau dingin-dingin kan kaget, kesian gitu ya, apalagi kalau bayi-bayi kecil. Ini ya, bersihkan, buang gitu ya. Nah, terus kalau yang udah terlanjur jadi ruam susu gimana dong? Ya satu, tetap jaga supaya bersih dan kering. Jadi kalau basah itu pedih biasanya ya. Nah, jaga kulitnya bersih dan kering. Udah gitu kalau nyucinya jangan pakai air biasa, cuci dengan air minum. Jadi air yang sudah dimasak. Kenapa? Karena pada saat terjadi ruam itu sebenarnya mikrotrauma. Kulit si bayi terbuka sebenarnya, meskipun kecil-kecil. Jadi lebih gampang terkena infeksi. Jadi supaya mengurangi risiko infeksinya, cuci dengan kasa steril, dengan air yang sudah steril, yang sudah dimasak. Bukan berarti saya bilang harus pakai air panas mendidih ya, tapi pakai airnya yang sudah dimasak, air minum. Jadi udah bersih, kuman-kumannya udah mati. Kalau mau pakai air kemasan boleh, tapi dimasak juga gitu ya. Oke, dibersihkan, jaga kering dan bersih. Cuci dengan sabun, bersihkan gitu ya. Terus keringkan dengan, jangan pakai handuk yang udah berkali-kali dipakai, takutnya itu handuknya juga ada kumannya gitu ya. Pakai yang sekali pakai, yang steril gitu. Nah, bisa juga dibantu dengan krim.
Jadi kan kalau biasanya kita bayi pakai popok itu kan ada apa barrier krimnya ya, popok krim krim popok gitu ya. Itu bisa juga dipakai tipis-tipis saja. Karena biasanya kulit di wajah itu lebih apa tipis dibandingkan dengan kulit bokong gitu ya. Pakainya tipis-tipis dan begitu sudah membaik hentikan. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh nggak perlu sih. Kalau dijaga kering dan bersih aja rata-rata udah bisa membaik. Juga mungkin memang lebih lama sembuhnya gitu ya. Nah, jaga kering dan bersih. Udah itu aja sih gitu ya. Kalau mau dipakein apa krim, boleh pakai apa barrier cream. Terus jangan dipakein yang lain-lain, jangan dipakein odol lah, lotion lah, apa jangan. Karena kita nggak tahu odol itu sifatnya abrasif loh. Jadi jangan dipakein, kesian kulit bayinya ini kan masih sensitif ya. Oke, itu aja sharing dari saya mengenai ruam susu. Apa penyebabnya? Jadi ruam susu itu sebenarnya bukan disebabkan oleh susunya, tapi disebabkan oleh kuman-kuman yang ada di susu. Ya, yang berkembang biak dengan adanya susu. Atau dengan oleh kuman-kuman yang sebenarnya ada di kulit, tapi happy dia karena banyak nutrisinya di kembang biak. Penyebabnya, pencegahannya, dan pengobatannya. Kalau misalnya si dedek bayi setelah kita lakukan pengobatan sendiri di rumah dengan menjaga kering dan bersih nggak bisa, dengan dikasih obat barrier creamnya juga apa krim pencegahnya itu nggak bisa, bawa ke dokter kulit, bawa ke dokter anak biar dikasih obat. Itu nanti ada krim-krim khusus yang apa lebih kuat dibandingkan dengan pengobatan sendiri di rumah gitu ya. Tapi krim-krim ini juga ya perlu diresepkan oleh dokter. Kenapa? Karena ini kuat dan ada efek sampingnya gitu loh. Kalau menurut saya sih lebih baik dengan cara-cara yang alami lah ya, lebih aman juga buat dedek bayinya. Kalau nggak berhasil baru dibawa ke dokter, gitu ya. Jangan tunggu terlalu lama juga sih, hitunglah kira-kira 5 hari, 7 hari kalau nggak membaik bawa aja. Kesian dedek bayinya supaya nggak tersiksa gitu, itu pedih loh, gitu ya. Oke, itu sharing saya hari ini mengenai ruam susu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan dijilatin ya. Oke, kita bukan kucing. Oke, salam sehat selalu.